Experience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Bubun Evni. Nah, hari ini adalah hari pertama Bubun naik taksi di Pekanbaru. Ya, alhamdulillah kita naik taksinya Bluebird ya. Mudah-mudahan kapan-kapan disponsorin ya Pak ya sama Bluebird. Nah, ini Bubun akan menuju ke kantor Bubun di Jalan Parit Indah atau Datuk Setia Maharaja, perkomplekan kantor Sudirman. Nah, karena ya maklumlah Pekanbaru nih susah ya teman-teman ya, naik motor gitu, mobilnya besar-besar, ngeri Bubun bawa motor di jalan. Nah, kita perjalanan menuju kantor Bubun. Kita kenalan dulu yuk sama bapak taksinya. Assalamualaikum Pak. Iya, boleh tahu nggak Pak, namanya siapa Pak? Saya Faisal. Oh iya, Bapak udah lama kerja di Bluebird Pak? Saya baru 1 tahun. Oh iya ya, ya deh Pak, makasih ya Pak ya. Berapa yang nonton lagi? Ya begitulah Pak. Yang view berapa? Yang view belum begitu ramai Pak, makanya mudah-mudahan dengan kita syuting bikin video taksi ini seolah rame ya nggak teman-teman ya. Jangan lupa ditonton video Bubun ya. Nah ini apa ini? Oh Kawasaki. Viral ya. Iya, nah seru lumayan, kali aja kan diundang sama YouTube Bo. Kayak siapa tuh, si Ricis. Ricis tuh kan bagus tuh, keren kali tuh. Itu dia niat kali. Iya. Emang gitu, memang kerjaan ini kan kayak hobi aja. Nah kita ini sekarang ada masuk ke Jalan Paus ya. Ini Jalan Paus ini tembus ke Arifin Ahmad. Jadi kantor Bubun itu ada di dekat Jalan Sudirman, di perkomplekan Sudirman ya, masuknya dari Parit Indah ya. Dulu nama jalannya Parit Indah, sekarang udah ganti Datuk Setia Maharaja. Nih, beginilah kondisi Jalan Paus. Ramai. Rukonya belum gitu ramai ya teman-teman ya. Masih agak-agak sepi gitu. Tuh, masih ada yang belum buka. Padahal udah jam berapa nih ya? Udah jam berapa ya, Pak? Jam 9. Jam 9. Memang santai kehidupan di sini ya, teman-teman. Jakartanya di mana? Waduh, Jakarta udah ini, Pak. Udah kemana-mana, Pak. Pindah-pindah kos. Zamannya Bubun kuliah dulu. Oh, sekarang kerja di sini. Iya, kerja di ini, di perusahaan online yang khusus untuk investasi syariah dan pinjaman syariah. Di belakang gedung dulu itu. Iya, namanya Mari Usaha. Nah, Mari Usaha ini pusatnya ada di Malaysia, ip2pmoney.com. Jadi Buka pinjaman cabang. kayak bank itu ya. Bang, tapi bukan bank, online, dia peer to peer langsung. Jadi misalnya kayak Pak Faisal gitu kan mau pinjam uang, misalnya mau pinjam 1 juta. Nah nanti langsung tinggal ajukan aplikasi online-nya di website kami di www.mariusaha.co.id. Nah di situ tinggal dilengkapi data-datanya. Nah kalau udah lengkap nanti sistem akan menilai skor ratingnya dari berdasarkan data Bapak. Nah kalau semakin lengkap Pak Faisal ngisi data, kemungkinan atau peluang untuk dipinjamkan dana dari investor Mari Usaha itu makin besar, dan nilai skor tertinggi itu adalah skornya A dan paling rendah adalah F. Nah untuk investor sendiri meminjamkan kepada peminjam atau borrower ya bahasa Inggrisnya, mereka ini investasi minimumnya adalah 250.000. Nah misalnya Pak Faisal minjam 1 juta. Nah yang untuk mendapatkan dana 1 juta ini investornya harus ada 10 orang Pak. Jadi
masing-masing investor itu maksimal meminjamkan dana kepada peminjam itu 10% dari total dana investasinya. Jadi sistem kami adalah bagi hasil, Pak. Nah, 10%. Nah, misalnya satu investornya ada yang invest 5 juta, ada yang invest, kan variasi ya, ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta. Nah, mereka meminjamkan maksimal 10%. Jadi misalnya mereka investasi 2,5 juta nih, 10% 250.000. Nah, Bapak butuhnya kan cuman 1 juta, berarti mereka masing-masing orang ini hanya bisa meminjamkan 100.000. Nah, begitu cara mendapatkan dananya, Pak. Nanti 1 juta itu kita ngajukan 1 juta tapi belum tentu dapat 1 juta. Oh enggak, jadi nanti dipotong dengan biaya administrasi atau biaya admin mari usahanya, tergantung dengan tenor yang Bapak ambil. Misalnya Bapak ambilnya tenornya itu 6 bulan, jadi kena biaya administratif 3,5% kali 1 juta. Nah, itulah uang yang Bapak terima, dan Bapak nanti akan merepayment atau membayar cicilannya itu nanti 1 juta kali berapa bulan tenor yang Bapak ambil. Nah, misalnya 6 bulan itu berarti sekitar berapa ya? Ada sih kalkulator di Mari Usaha itu, kalkulator perkiraan, kalkulator orangnya. Nanti kami akan kasih kartu namanya ya, Pak ya. Mungkin kalau misalnya lagi nggak sibuk bisa lah Bapak lihat-lihat gitu. Jadi sistemnya seperti apa? Sistemnya bagi hasil, jadi 1 juta Bapak kena, atau kalau misalnya Bapak ambil tenornya 1 tahun berarti potongnya 4%. 4% kali 1 juta itu kan sekitar 40.000. Nah, Bapak cuman ambil terima uangnya 960.000. Namun Bapak membayar cicilannya itu 1 juta plus enggak, plus dia sekitar fluktuatif, Pak. Bisa jadi 15% kali 15%, bisa jadi di bawah 5%, bisa jadi 15%, bisa jadi di atas, bisa jadi di bawah. Nah, itu kan tergantung kesepakatan. Kalau Bapak nggak setuju ya udah nggak apa-apa, kita nggak maksa gitu kan. Dari awal harus dihitung dan dipastikan dulu, Pak. Dan kami ada nama kalkulatornya simulasi, ada di website kami di www.mariusaha.id, di tab menu peminjam. Nanti Bapak bisa iseng masukkan nilai pinjaman Bapak berapa. Nah, di situ akan keluar, akan kelihatan berapa cicilan yang mesti Bapak bayar, dan maksimalnya adalah 30% dari gaji Bapak gitu. Jadi ada bunganya juga ya? Bukan bunga namanya, bagi hasil, profit sharing. Di bank-bank syariah pun begitu sistemnya, Pak. Berarti 1 juta Berbeda. Kalau 1 juta yang saya pinjam selama 6 bulan. Jadi saya harus bayar berapa itu? Jadi gini, Bapak ambil tenornya 6 bulan itu 3,5%, itu kurang lebih 35.000 ya, kita asumsikan begitu. Kalau misalnya kurang akurat nanti pakai kalkulator ya, Pak ya. 1.035.000. Iya, potong 35.000, berarti Bapak terimanya cuma 965.000. Nah, nanti dari situ untuk cicilan Bapak 1 juta plus tergantung situasi kondisi fluktuatif, bisa jadi di atas 15%, bisa jadi di bawah 15%. Kita asumsikan 15%, ya kan? Berarti 1 juta kali 15% berarti 150.000 plus tambah 1 juta 150.000 dibagi 6. Nah, segitulah yang Bapak bayar per bulan nanti, Pak. Bukan bunga namanya, itu namanya profit sharing. Beda kalau bunga. Kalau bunga Bapak telat bayar itu kan dendanya. Mungkin Bapak boleh inilah dulu ya, sebelum Bapak memutuskan meminjam kepada kami, Bapak survei dulu ke tempat lain, ke bank-bank lain, ke tempat pembiayaan seperti Adira atau bank apa. Iya, dia syariah. Jadi nanti Bapak survei ke sana, nanti Bapak bisa bandingkan. Kalau kami, kalau ada repayment atau telat pembayaran itu mesti dikonfirm dan memang akan dikenakan denda. Cuman dendanya itu sekitar kalau nggak salah sih 1% dari total ini ya, Pak ya. Maksimal berapa kita pinjam? 30% dari gaji total. 30%. Gaji take home pay. Gaji apa sih namanya ya? Saya juga bingung ya. Pakai jaminan juga ya? Jaminan nggak ada, jaminan cuman KTP. Itu pun scan. Upload. Iya, tinggal di-upload slip gaji. Nanti gaji saya misalnya 5 juta misalnya. Itu nanti minta slip gaji dari kantor, terus di scan, terus di upload di Mari Usaha di sistemnya.
gitu aja sih. Di atas 5 juta nggak bisa ya? Ya mau di atas 5 juta, mau 10 juta juga nggak masalah. Yang penting ada slip gaji dari kantor, terus di-upload, sama scan KTP, sama scan surat apa namanya nih, nikah atau cerai. Nah itu harus lengkap itu Pak. Kalau nggak lengkap, nanti nilainya rendah, kami tidak memproses, karena kan itu semua tergantung keputusan dari investor mari usaha. Misal nilai Bapak tuh di skor ratingnya dapatnya D gitu ya, atau dapatnya E gitu ya, kalau investornya berani minjem ya resiko tanggung sendiri kalau misalnya Bapak nggak balikin duitnya, iya kan? Nah, Resikonya sama siapa? apa Pak? Nanti Resikonya ditanggung oleh investor. Jadi kalau nggak dibayar sama peminjamnya, ya investor rugi, cuma ruginya 10% Pak. Iya, makanya kami bikinnya seperti itu manajemennya Pak. Kalau peer to peer ini pinjaman pribadi, jadi antar satu orang dengan 10 orang. Kalau di kami ya antar instansi perusahaan gitu ya. Kami tetap instansi, cuman sebenarnya tidak di bawah pengawasan OJK. Namun akhirnya OJK mengeluarkan satu peraturan, katanya P2P ini mesti diawasin juga gitu, untuk keamanan investornya mungkin. Ya udah kami mensupport aja. Namun kami sudah jalan juga sih, walaupun OJK belum keluar peraturannya. Alhamdulillah ada juga beberapa klien gitu Pak, nggak ada masalah sih peraturan itu sebenarnya. Nah, iya memang rugi kalau nggak divideokan Pak. Ini kan perdana, jadi divideokan Pak. Jadi kalau misalnya besok-besok ya ngapain? Bosen Bo. Ya kan, taksinya itu aja. Kecuali kalau ganti-ganti taksinya kan. Misalnya coba naik taksi ini, taksi apa lagi di sini? Taksi Riau, taksi apa? Baru divideokan lagi Pak. Nah, sekarang ini namanya experience using Bluebirds in Pekanbaru. Wah, kan keren judulnya tuh Pak. Nah, ini belok kiri Pak, pas di belakang gedung buruh. Tapi saya belum paham betul. Iya, kiri-kiri Pak. Aslinya Pak Faisal orang mana Pak? Saya tebak orang mana? Nggak jelas juga sih. Nggak jelas. Iya. Maksudnya secara inilah masih kasat matanya. Saya rasa sih orang Jakarta ya. Ini rekrutnya dari Jakarta ya Pak. Ini nebak-nebak bodoh aja sih. Kalau orang tua Minang sih. Oh, balik kampung cerita ya Pak ya. Jarak 19,3 km, tarifnya Rp34.450.